Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rabbil anbiya wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih melanjut di pembahasan yang melalui kitab As-Simarul Yani'ah, Syarariyatul Badi'ah, oleh Syekh Muhammad Hasbullah, disyarahkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Fatani, Rahimahullah radhiyallahu anhum, nafa'al bidarain amin. Yang mana terakhir masih di makna asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, dua kalimat syahadat. Mana asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Hadza ma yatarak biasa yatarak tentang bahasa hadzal fan. Yang sudah dijelaskan itu ada yang ya, itu semua yang sudah berkaitan dengan tiga macam itu. Tiga macam yang masail yang berkait dengan fan tauhid, itu ilahiyat, nabawiyat, dan sam'iyat. Yang sudah kita jelaskan ya. Ya kan? Tiga-tiganya. Ya. Nah. Wayat ba'dali kata satu aksam, dan ngikuti yang tiga itu tiga lagi, tiga yang lain. Al-awal yaitu yang pertama yang wajib ujubat tikot, yang wajib ditikoti saja. Ya. Dan layak fa ini tidak tersembunyi bahwa seluruh mamarro, semua dari yang telah lalu dari aksa mutalaza, wilayah nabawiyat, samiyat itu wajib etikot, wajib ditikoti. Akan tapi bila asolah, tapi itu pokok. Nah, yang ini ada yang wajib ditikoti yang tabak, ditabak, wajib ditabak. Nanti yang akan dijelaskan ini ya, ini yang wajib diikuti bitabak, dengan mengikuti, pengikutan saja. Yang asli yang sudah kita pelajari di tiga macam itu, ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat yang sudah lalu. Sebab wajib bagi Allah, sebab yang khamsin, 50 akidah, itu yang asal. Yang ini tabak yang nanti akan dibahas. Wajib diikoti tapi wajib diyakini tapi tabaiyah, tapi mengikut saja kepada yang asal tadi. Yang kedua, wujub ma'rifah, wajib diketahui saja. Yang ketiga, wujub amal, wajib diamalkan. Dan nanti akan kita bahas. Sekarang yang pertama dulu, amal qismul awal. Yang pertama yang wujub etiqadin tadi. Waminhu, ya, selain yang 50 akidah tadi, waminhu maka ikut termasuk darinya, dari qismul awal, utawi kaunu jami'a fa'al ibad makhluqatan lillahi ta'ala. Adapun keberadaan seluruh perbuatannya hamba itu dicipta bagi Allah, dicipta dari Allah SWT. Wajib mengitikadi bahwa semua perbuatan hamba itu dicipta dari Allah. Wajib itikadu anna Allah, maka wajib mengitikadi bahwasanya Allah Ta'ala munfaridun, menyendiri, tunggal, ditaksiri dengan memberi pengaruh. Hanya dia yang memberi pengaruh. Ya, bukan manusia, bukan makhluk, bukan Allah. Wa annahu khalaqal ibad wa amalahum, dan meyakini bahwasanya Allah mencipta para hamba al-ibadah wa amal-amal mereka. Wa annahu la ta'thira li ghairillah bi syai', dan bahwasanya tidak ada taksir, tidak ada pemberian pengaruh, pemberian pengaruh bagi selain Allah bi syai'in ma, dalam sesuatu apapun. Ya, api itu tidak membakar dengan sendirinya, semua itu karena Allah. Wa na'abda laisa fil fi'lil ikhtiyari illa mujarradul kasbi, dan tidak ada bagi hamba dalam perbuatan ikhtiarnya, perbuatan kampung ikhtiari hamba tadi, kecuali mujarradul kasbi, kecuali hanya kasab, hanya daya upaya, usaha saja kasab. Apa itu kasab? Wa huwa tegese utawi kasab iku muqaranatu qudratihi lil fi'li, berbarengannya kudrat Allah terhadap perbuatan. Ya. Berbarengannya kudrat Allah terhadap perbuatan hamba. Hamba memukul, maka itu berbarengan dengan kudrat Allah, berbarengan. Yang melakukan hamba, tapi yang mencipta perbuatan memukul dan sebagainya itu Allah SWT. Hamba cuma sebagai wadah, tempat. Wabihi kulli wabisababi kullifa,
Dan dengan sebab kasab inilah dia diberi taklif. Karena hamba punya kasab. Beda dengan benda mati yang tidak punya kasab. Hamba punya kasab. Ya, itu punya perbuatan yang sadar yang terjadi dengan kasab tadi. Maka dari situ dengan sebabnya dia kuliba diberi taklif. Manusia itu diberi taklif atau ibad tadi diberi taklif. Kuliba. Atau kalafa, dengan sebabnya Allah memberi taklif. Dengan sebab itu Allah memberi taklif padamu. Wa minhu, dan diantara kismul awal yang wajib ditikoti, anna jami'a ma yaqau fil qauli, bahwa seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini bi khalqihi ta'ala, semua terjadi dengan penciptaan dari Allah Ta'ala, wa iradatih, dan terjadi dengan kehendak Allah. Fayajibu tiqadu, maka wajib mengitikadi anna ta'ala yajuzu alaihi khalqul khairi wa syarri, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala boleh atas Allah itu menciptakan kebaikan dan keburukan. So kalau Allah tidak boleh mencipta keburukan, terus ciptaannya siapa? Jangan siapa yang mencipta keburukan? Apa ada Tuhan lain? Tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Terus apa tadi? Wa annahu la yaqau fi mulki, dan bahwasanya tidak terjadi. Itu wa annahu itu masdar muawwal annahu matuf ke annahu ta'ala tadi ya, yang juzu alih. Dan bahwasanya dan wajib mengitikadi bahwasanya la yaqau, tidak terjadi dalam kerajaan kekuasaannya Allah, fi mulki, dan kekuasaan Allah, illa ma yuridu, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Kalau bisa terjadi apa yang tidak Allah kehendaki lah, berarti Allah dipaksa. Bahwa terjadi sesuatu tanpa di luar kehendak Allah, berarti Allah tidak menghendaki itu. Kok bisa terjadi? Berarti Allah dipaksa, ada yang memaksa Allah. Atau dia mengintervensi kehendak Allah. Itu tidak mungkin. Maka tidak terjadi di kerajaannya, kekuasaannya, kecuali mayurid, kecuali apa yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Wa annahu la yajibu alaihi ta'ala, dan tidak, bahwasanya tidak wajib satu menaik kelakuan itu tidak wajib alaihi atas Allah. Apa li ibadihi, kepada hambanya Allah, apa fi'lus sholahi wal aslah, apa melakukan yang maslahat dan yang lebih maslahat. Itu sholat wal aslah yang sudah kita bahas juga di tauhid kemarin. Gak wajib Allah melakukan sholat dan aslah, yang maslahat dan yang lebih maslahat. Kalaupun Allah melakukan maslahat, itu karena karunia dari Allah, bukan karena Allah wajib melakukan itu. Ya, buktinya apa? Itu banyak. Di Palestina ada orang yang kena, di lain tempat ada yang kena musibah. Itu kan bukan maslahat. Nah kalau wajib Allah melakukan maslahat, berarti bagaimana? Sedangkan buktinya terjadi sesuatu yang di luar maslahat manusia. Mau kita nisbatkan ke siapa itu? Apakah bukan Allah? Apakah bukan Allah? Apa tuh ada Tuhan lain? Selain Allah yang mencipta itu, musibah, bencana dan semua. Karena bukan maslahat. Atau apa bisa dikatakan itu terjadi dengan tidak dikehendaki oleh Allah, yang mustahil juga. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah itu semua perang dan sebagainya. Berarti Allah ada yang mengintervensi. Berarti ada sesuatu yang dialami yang tidak terjadi. Yang terjadi bukan atas kehendak Allah. Itu siapa? Allah bisa dipaksa. Padahal Allah itu muridan, berkehendak, bukan karohah, bukan kaunuhu karihan. Allah tidak dipaksa. Terus Pemilu jawazu ru'yatillah, dan diantara, dan itu setengah saking ismul awal ya, utawi jawazu ru'yatillah, dari bagian pertama yang wajib ditikoti selain 50 aqwaid tadi, 50 akidah, itu bolehnya melihat Allah nanti yang mahlur ta'ala, mahlur subhanallah, bil absar, dengan penglihatan zahir, fil akhirah, di akhirat. Ada absar jamak dari basar, ada basair jamak dari basirah. Basirah itu penglihatan batin, kalau basar itu penglihatan zahir. Bolehnya melihat Allah dengan penglihatan zahir di akhirat. Ma'abuku idzalika,
bersama dengan terjadinya itu, terjadinya ru'yatullah. Fayajibu tiqadu ya mengukui dari fayajibu tiqadu, maka bersama dengan terjadinya itu maka wajib apa tiqadu meyakini Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala yura bil absar bil akhirah, bisa dilihat dengan absar di akhirat, dengan penglihatan zahir di akhirat. Lil mukminin, bagi orang yang beriman, bila muqabalati wijhatin, tanpa perbandingan sisi arah, wa tahayyuzin, tanpa bertempat, mengambil tempat tahayuz, ittikhadul makan. Bukan dzalika, dan selainnya itu daripada sifat-sifatnya makhluk. Allah bisa dilihat. Seperti dengan batasan, tidak ada, tanpa batasan, tanpa arah, tanpa mengambil tempat. Yang sudah kita jelaskan. Allah yang sekarang ini Allah melihat itu. Dan terus Allah itu kaunu basiran, selamanya Allah itu melihat, dan melihatnya Allah kepada kita, kepada makhluk semua ini tanpa sisi kan, tanpa sisi. Bukan seperti saya melihat ke sana karena sisi pandang saya dari sini melihat ke sana. Yang sana melihat ke sini karena sudut pandangnya dari sana, wijhatun nazar, ada wijhah, ada sisi. Dan Allah melihat tanpa sisi, tanpa sudut pandang. Maka dia yang mampu melihat dengan segala sesuatunya tanpa sudut pandang, maka dia mampu untuk menciptakan pandangan bagi makhluknya untuk melihat dia tanpa sudut pandang. Wa minu kaunu irsalir rusuli minal jaiz, dan termasuk ikut setengah saking kismul awal, bagian pertama yang wajib diitikoti selain 50 akidah tadi. Adapun keberadaan irsalir rusul, keberadaan pengutusan para utusan para rasul, iku minal jaizi, termasuk jaiz, termasuk hal yang menang, yang boleh fi haqqi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Fayajibu tiqadu, maka wajib apa meyakini anna minal jaizi, bahwasanya itu ada catatan pinggir tadi, catatan di bawah itu ada ya. Madzakarahu ana Imam Al-Haramain wa Harun Ar-Rasyid, ada catatan bawah sudah ada di naskah itu ada itu ada, di situ ada, ini ada ya. Apa madzakarahu ya, madzakarahu ana Imam ya, yang disebut bahwa kemarin ini pembahasan sudah lalu, waktu itu kan dibahas beberapa orang yang dijaga dari pertanyaan munkar dan nakir. Adapun itu yang disebut bahwa Imam Al-Haramain dan Harun Ar-Rasyid hufidho, dijaga keduanya dari soal kubri, itu ghairu masyhur. Pendapat itu tidak masyhur anhuma dari keduanya. Apa yang bagi ada mutiqo dzalik, maka seyogianya tidak meyakini akan hal itu imam pada keduanya. Al-anu minatin, bahwa itu termasuk bagian dari agama. Intinya semua selain sahabat yang tidak ada nasnya ya kita tidak wajib meyakini juga. Karena kalau itu dasarnya darinya mimpi, itu juga tidak wajib diyakini. Terus apa kelanjutannya tadi? Imam ya, itu termasuk yang wajib diyakini bahwa pengutusan para rasul itu termasuk jaiz, ya kan? Masuk boleh dalam haknya Allah Ta'ala, maka wajib wajib tiqadu anna minal jaizi, maka wajib apa mengitikoti meyakini anna minal jaizi, bahwasanya itu termasuk yang wenang, yang jaiz pihak kita dalam haknya Allah Ta'ala, irsalar rusuli, utawi pengutusan para rasul, min Adam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Semoga salawat Allah tetap melimpahkan salawat dan salam alaihi kepada mereka semua. Jadi termasuk yang wajib diyakini adalah bahwa Allah jaiz, boleh saja mengutus para rasul. Pengutusan para rasul dalam haknya Allah itu jaiz, boleh. Bukan berarti Allah itu wajib mengutus para rasul. Seandainya Allah tidak mengutus para rasul pun itu hak Allah. Tapi dengan rahman rahimnya Allah, namanya Quran apa itu kan disebut rahmatan, hudan wa rahmah. Quran apa itu kan disebut sebagai bentuk rahmat Allah. Karena tidak wajib bagi Allah mengutus para rasul. Ya tentu ikutannya mengutus para rasul kan ikutannya adalah
wahyu kan. Karena nggak ada rasul, nggak ada wahyu yang turun kepada manusia. Maka ikutannya para rasul ya wahyu itu. Maka termasuk Allah tidak wajib mengutus para rasul, mengutus kitab. Wa minhu qaulun nubuwwah laisa muktasabah. Wa minhu dan termasuk qismul awal bagian pertama yang wajib diyakini utawi qaulun nubuwati keberadaan kenabian iku laisa muktasabatan. Itu bukanlah apa nubuah kenabian itu muktasabah, diperoleh dengan usaha, diusahakan. Termasuk yang wajib diyakini keberadaan kenabian itu tidak bisa diusahakan. Kalau kewalian masih bisa mujahadah, muktasabah, kewalian. Tapi kenabian tidak bisa diusahakan, itu pemberian dari Allah. Orang mau tokoh ya apapun tidak bisa jadi nabi. Ya kan? Bisa. Tidak diusahakan. Laisa muktasabah, bukan suatu yang diusahakan. Kenabian itu bukan suatu itu. Berbeda dengan para filosof yang mengatakan kenabian itu bisa diusahakan menurut teori para filosof. Itu ditolak oleh para ahli kalam. Wajib utiqad wa nubuwwatan mahdu fadlillah itu. Maka wajib mengiktikadi bahwa kenabian itu mahdu fadlillah, murni karunia Allah, yu'tihi may yasha. Yang Allah memberikan ya kepada karunia tadi itu berupa kenabian mayasya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa anna dan semuanya nubuwah kenabian itu la tunalu, tidak diperoleh, tidak diraih apa kenabian itu bil iktisabi, dengan usaha. Wa minhu di antara wajib diyakini mukjizatur rusuli alaihi wassalatu wassalam adalah mukjizat-mukjizatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wajib utiqadu, maka wajib apa mengitikadi Allah Ta'ala, meyakini Allah Subhanahu bahwasanya Allah yang Maha Suci wa Ta'ala dan Maha Luhur ayyadar rusula, menguatkan siapa Allah akan para rasul wal anbiya dan para nabi bil mukjizati, dengan mukjizat. Termasuk yang wajib diyakini adalah Allah memperkuat para nabi dan para rasul dengan mukjizat. Agar mereka dipercaya pada Allah. Karena kaumnya pasti bertanya, kamu mengaku utusan Allah, mana buktinya? Allah kuatkan dengan ini buktinya, mukjizat. Alati adharuha, yang memunculkan siapa Allah akan mukjizat ala aidim, melalui tangan-tangan mereka para nabi. Wa minhu al-Isra'u wal Mi'raju, dan di antara qismul awal yang wajib diyakini adalah Isra dan Mi'raj. Wajib utiqadu, maka wajib meyakini anna sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu usriya bihi, diisrakan dengan beliau sallallahu lailan pada satu malam min Makkah, dari Makkah al-Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis atau Al-Quds di Yerusalem atau Al-Masjidil Aqsa. Wa urija bihi, dan bahwasanya beliau sallallahu urija, dinaikkan dengan beliau sallallahu min Baitul Maqdis, dari dimi'rajkan, urija dinaikkan atau dimi'rajkan atau dinaikkan bihi dengan beliau sallallahu min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis Yerusalem atau Masjid Aqsa ila samawatis sab'i, ke langit-langit yang tujuh, ke langit-langit yang tujuh, ila sidratil muntaha, dari langit yang tujuh pun naik lagi ke sidratul muntaha, dari situ ilal kursi, ke kursi, dari situ ila mustawan, dari situ ke mustawa, ke satu tingkatan, level mustawa, satu tingkatan. Sami'a fihi sharifal aqlam, yang mendengar siapa Rasulullah SAW fihi, pada tingkatan itu sharifal aqlami, jeritan pena. Ini penanya malaikat seperti yang tadi dijelaskan, bukan pena Allah, bukan kolam untuk menulis takdir. Dan penanya malaikat yang menulis ketentuan tahunan. Ilal arsy, dari situ naik lagi sampai ke arsy sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kallamahu rabbuh, dan wajib meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam kallamahu, mengajak bicara kepada beliau siapa Rabbu, Tuhan beliau sallallahu alaihi wasallam, di hadhil lailati, di malam ini, wa ra'a rabbahu, dan melihat siapa beliau sallallahu alaihi wasallam akan Tuhannya, Tuhan beliau sallallahu alaihi wasallam, fiha, pada hadhil lailah, pada malam Isra Mi'raj ini, bi ainai ra'sihi, dengan kedua mata kepalanya, ru'yatan,
dengan satu penglihatan yang taliku, yang layak. Apa penglihatan tadi? Bihi, dengan Allah SWT. Dengan penglihatan yang layak bagi Allah, tanpa. Wa ba'da Isra'i urujun lisama atara an-nabiyyu rabban kalama. Wa ba'da Isra'i, setelah Isra, urujun lisama, beliau naik ke langit, atara an-nabiyyu, sampai melihat siapa Nabi, rabban kalama, kepada Tuhan yang mengajak bicara beliau, berfirman pada beliau. Min ghairi kaifin wan hisarin waftar, min ghairi kaifin wan hisar, tanpa bagaimana dan tanpa inhisar, tanpa pembatasan. Waftarat, dan Allah memfardukan pada satu khamsan, 5 waktu, ba'da khamsina farad, setelah 50 waktu yang dia fardukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi ru'yatu, dan adapun penglihatan ini, itu min mawaqibil ukul, itu termasuk mawaqibil ukul, termasuk tempat berhentinya akal. Maka jadi akal-akali bagaimana? Ya kan? Karena kita kan cuma bisa melihat sesuatu dengan terbatas. Ini kan terbatas tuh. Ada batasnya, ada lebar, ada panjang, ada tinggi. Maka nggak mungkin manusia tuh, saya sudah pernah jelaskan apa? Cara berpikir manusia tuh nggak mungkin memahami sesuatu yang nggak pernah dia alami. Sedangkan melihat Allah belum dia alami, bagaimana dia memahaminya? Maka disitu mawaqiful akli. Itu tempat apa? Tempat berhentinya akal. Mawaqif jamak dari mauqif. Mauqifun isim makan dari waqafa. Mauqifun biro-biro panggonane mandeke akal. Fala tasilu ila idraki hakikatiha, maka tidak sampai sapa ukul, sapa akal itu, apa akal itu ila idraki hakikatiha, kepada menjangkau hakikatnya ru'yah, hakikatnya melihat tadi. Tanpa bagaimana. Ya Allah yang mengizinkan bisa saja. Sebagaimana Isra Mi'raj itu di luar. Jadi ada, bukan mustahil, nggak masuk di akal, berarti di luar batas. Karena nggak masuk akal itu ada dua, ada betul-betul mustahil, ada di luar khariqul adah, di luar kebiasaan. Mujizat itu kan di luar kebiasaan akal, ya kan? Air laut yang biasa gitu dibelah, itu di luar kebiasaan akal. Tapi mungkin bagi kudrat Allah mungkin berarti jaiz kan, tidak mustahil. Jadi ada nggak masuk akal itu ada berupa di luar kebiasaan, ada nggak masuk akal berarti mustahil. Yang nggak mungkin itu yang mustahil itu. Isra Mi'raj memang secara kebiasaan itu di luar kebiasaan, tapi mungkin bagi kudrat Allah. Asra, subhanalladzi asra, di situ tidak saro tapi asro. Bukan saro Nabi Muhammad berjalan malam sendiri, tapi asro, dia yang memperjalankan. Makanya saya sering mengumpamakan ibarat semut, ya kan, saya sering mengumpamakan itu. Semut di kantong kita, dari rumah kita, umpama ikut ke saya ke Surabaya pagi hari, malam saya balik di Sidoarjo. Semut tadi ikut di kantong saya. Dari rumah saya tadi ke Surabaya balik ke Sidoarjo itu masih di kantong. Keluar si semut tadi dari kantong itu. Terus ketemu sama temannya, cerita saya tadi dari Surabaya. Percaya temannya. Kamu lo jalan di sini lambat, kok kamu mau ke Surabaya? Kata temannya kan. Tentu sesama semut kan nggak percaya. Kamu lo jalanmu kayak lembah-lembu gini kok ke ke Surabaya. Nggak mungkin kalau semutnya jalan sendiri. Tapi kalau ikut saya, mungkin nggak? Mungkin. Maka Rasulullah itu bukan jalan sendiri, diperjalankan. Kalau saya beliau diperjalankan, bukan jalan sendiri. Paham ya? Jadi nggak masuk akal. Nggak masuk akal itu apakah mustahil ataukah memang di luar kebiasaan? Kalau di luar kebiasaan berarti tidak mustahil. Seperti Isra Mi'raj tidak mustahil, tapi memang di luar kebiasaan, di luar hukum fisika, di luar. Di luar hukum fisika. Karena secara hukum fisika itu
rusak jasad manusia ini kalau dipakai kecepatan cahaya 3. Kalau kita kalau naik sepeda motor kencang saja itu kan kita kena macam-macam. Ya. Kecepatan berapa umpama bisa 100 km dia naik motor dengan tanpa penutup. Jasad manusia tidak bisa secara hukum fisika. Tapi dengan kudratnya Allah mungkin, tidak mustahil. Mustahil itu contohnya antara iya dan tidak, ini bergerak atau tidak bergerak. HP ini bergerak dan tidak bergerak di saat yang sama, itu mustahil, ya kan? Namanya bergerak berarti tidak diam, namanya diam berarti tidak bergerak, dan itu nggak mungkin kita katakan bergerak dan diam di saat yang sama, itu namanya mustahil. Isra Mi'raj itu tidak mustahil, tapi memang di luar kebiasaan. Semua mukjizatnya para nabi itu di luar kebiasaan. Makanya disebut di dalam kitab-kitab bahasanya kita khariqul adah. Kharaqa yakhriqu artinya merobek. Secara bahasa kharaqa itu artinya merobek. Khariqul adah berarti merobek kebiasaan, di luar kebiasaan. Tapi belum tentu mustahil. Seperti dilihatnya Allah, mungkin seperti yang sudah kita pernah bahas di kitab Faridah. Allah itu maujud, semua yang maujud mungkin dilihat, mungkin. Cuma bagaimana melihatnya? Nah itu yang akal tidak bisa, itu di luar batasan akal. Tapi mungkin, sesuatu yang ada itu mungkin dilihat. Pemilu kaum Nabi SAW, dan diantara yang wajib diikoti bahwasanya keberadaan para Nabi SAW khotamu jami'il anbiya. Kaum Nabi, keberadaan Nabi kita Muhammad SAW ada penutup, khotamu atau khotimu boleh. Khotam berarti cincin atau stempel, cap. Stempel itu kan dibubuhkan setelah menulis surat di akhir khotam. Dibaca khotim berarti penutup. Dibaca khotam itu stempel. Khotamu jamil anbiya, khotimu jamil anbiya. Bahwa beliau berada Nabi kita Muhammad SAW khotimah, ya. Khotimah, khabarnya kaum. Khotimah jamil anbiya, ada penutup para Nabi alaihi wasallam. Fa yajibu tiqat, maka wajib mengikoti anulah Nabi ba'dahu, bahwasanya tidak ada Nabi setelah beliau SAW. Wajib tiqat aitan, dan wajib pula etiqatu mengikuti Nabi. Kita tahu bahwasanya pemutusan beliau SAW amatun, umum, merata, lilinci bagi manusia, wal jin dan jin, ala wajib taklif, secara sisi taklif, pemberian beban syariat, walibairin, dan untuk selain mereka, selain jin dan manusia, ala wajib tasyrif, secara pemuliaan, supaya mereka mulia menjadi umat beliau. Sesuatu beliau mulia dengan mereka menjadi umat. Wa nasyar'u bakin, dan wajib mengikuti bahwasanya syariat beliau sesuatu itu bakin, kekal, alal itlaq, secara mutlak. Wa yalihi, kekal. Sepanjang tulis-tulisan itu di bawah itu. Apa tadi? Maka wajib mengikuti apa? Karena syar'u baqi min kaum Abdul makhlukat, bahwa keberadaan beliau sebagai Abdul makhlukat, sebagai paling utamanya makhluk jami'an secara keseluruhan. Wajib untuk Nabi Muhammad SAW khalqi, maka wajib mengikuti bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah paling utamanya makhluk al-itlaq, secara mutlak. Wa yalihi, dan mengikuti beliau sapa Sayyiduna Ibrahimu, siapa? Sayyiduna Ibrahim, kemudian Sayyiduna Musa, kemudian mengikuti Ibrahim, kemudian Sayyiduna Musa, kemudian Sayyiduna Isa, kemudian Sayyiduna Isa, kemudian Sayyiduna Nuh alaihi wasallam. Itu paling utamanya makhluk Rasulullah SAW. Lalu Ibrahim, lalu Musa, lalu Isa, lalu Nuh alaihissalam. Wa haulai ulul azmi, haulai mereka itu, mereka lah ulul azmi, orang-orang yang memiliki keteguhan, kesabaran yang lebih dari nabi-nabi yang lain yang disebut sebagai ulul azmi.
paling mulainya Nabi adalah ulul azmi. Paling mulainya makhluk adalah para Nabi ulul azmi. Paling mulainya mereka ulul azmi adalah Nabi Muhammad SAW. Pembagian Rasul, kemudian mengikuti mereka sisa para Rasul yang lain yang bukan ulul azmi. Tumal Anbiya, kemudian para Nabi yang bukan Rasul. Wairul Rusuli, yang bukan Rasul. Tumal Jibril, setelah para Nabi yang paling afdal adalah Jibril. Tumal Mikailu, kemudian Mikail. Tumal Israfil, kemudian Israfil. Tumal Israil atau Azrail, kemudian Israil. Tumal Auliyaul Bashar, kemudian para wali-wali dari manusia. Paling afdalnya adalah para sahabat, Ka Abi Bakrin wa Umaru, Tuma awamul malaikah. Kemudian saya itu umumnya malaikat secara umum, Kahbaratil Arsy, seperti para pembawa arsy. Wakal karubiyin, seperti malaikat karubiyin. Disebut karubiyin dari karb, artinya keluh kesah. Mereka malaikat yang selalu mendoakan orang mukmin istighfar, yang disebut di surat Ghafir, surat Al-Mu'min itu. Malaikat hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, disebut di surat Ghafir. Mereka para malaikat yang di arsy itu, sekeliling arsy, mereka selalu berkeliling di arsy, yusabbihuna, bertasbih dan istighfar untuk meminta ampun untuk orang yang beriman. Itu karubi. Wa mutafadiluna, dan mereka saling mengungguli satu sama lain di antara mereka sendiri. Indah Allah di sisi Allah Ta'ala. Wa minhu, dan di antara ismul awal bagian pertama yang wajib diikuti apa? Kaunu sahabah, kaunu ashabi. Keberadaan sahabat ashabi, sahabat beliau SAW, khairul qurun, itu sebaik-baik generasi. Wajib itikad, maka wajib mengikuti anak sahabat SAW. Maksudnya para sahabat Rasulullah SAW. Afdalul qurun, paling utamanya generasi-generasi. Summa tabi'un, setelah para sahabat kemudian generasi tabi'in, yaitu pengikut para sahabat. Yang perlu diketahui, sahabat itu bisa disebut sahabat hanya dengan berjumpa dengan Rasulullah saja, dengan beriman pada Rasul, wafat dalam keadaan iman. Jumpa saja, beriman sama beliau, wafat dalam keadaan iman, itu sudah disebut sahabat. Meskipun awam, meskipun tidak meriwayatkan hadis, itu sahabat. Sedangkan tabi'un tidak bisa, itu karena kuatnya cahaya nur nubuwah, cahayanya Rasul, cahaya kenabian, maka bertemu saja Rasul. Tapi tabi'in tidak disebut tabi'in kecuali mulazamah, belajar kepada sahabat, itu baru disebut tabi'in. Tidak bisa ketemu sahabat saja disebut tabi'in. Tabi'un, tsumma atba'ut tabi'in, kemudian para pengikutnya tabi'in. Wa minhu, dan di antara kismul awal, bagian pertama yang wajib ditekati subutul karamat, tetapnya karamah bagi aulia dan aulia, sebenarnya tetapnya mukjizat bagi para nabi. Wajib itikadu subutiyah, maka wajib meyakini tetapnya karamat bagi para wali di hayatihim, dalam hidupnya para wali, wa ba'da mautihim, dan setelah wafatnya para wali. Kama dzaba ila sunnah, sebagaimana berpendapat kepadanya Ahlussunnah Jamaah. Wa minhu, dan di antara yang wajib diyakini, kaunu doa nafi'an, keberadaan doa itu bermanfaat, bahwa doa itu bermanfaat. Dan qadha ila doa, kata Rasulullah, tidak bisa menolak keputusan Allah kecuali doa. Wajib itikad, maka wajib meyakini anna yanfa'ul ahya wal amwat, bahwasanya doa itu bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup dan yang mati. Inda alahum ghairuhum, apabila berdoa untuk mereka yang hidup dan mati tadi, siapa ghairuhum, selain mereka, wa yaturuhum, dan bisa memberi madarat pada mereka. Inda alaihim, jika berdoa siapa ghairuhum, selain mereka, alaihim, atas mereka, doa jelek atas mereka. Bihaqqin, dengan benar. Doa jelek yang benar, ya? Dan doa jelek yang tidak benar tidak dibenarkan. Doa jelek yang benar itu seperti doa jelek kepada orang yang zalim, itu doa jelek yang dibenarkan. Dari tiba-tiba dia berdoa jelek itu dari mana? Di hadis di Anas, menurut hadis Anas bin Malik, dakwatul mazlumi mustajabatun, doanya orang yang dizalimi itu diistijabah. Seperti dia dizalimi itu boleh dia berdoa, tapi jangan berlebihan. Boleh dia berdoa jelek, tapi jangan berlebihan. Soalnya kalau berlebihan nanti kelebihannya bisa dituntut balik oleh orang yang menzalimi tadi. Sebenarnya dalam hadis yang lain. Mustajabah, doa yang orang dizalimi mustajabah. Walau kafiran, meskipun itu orang kafir. Urusan kafirnya urusan dia dengan Allah. Tapi Allah tidak suka kezaliman. Jadi doanya orang yang dizalimi tetap mustajab meskipun keluar dari orang kafir. Wa minhu anal qatil, dan di antara wajib diyakini bahwasanya si pembunuh
lam yaqta 'alal maqtul ajalah, tidak memutus bagi orang yang terbunuh akan ajalnya. Wajib itikad, maka wajib mengitikadi keyakinan al-maqtul mayyitun, bahwasanya orang yang terbunuh itu mati biqidai umur, dengan selesainya umurnya, wa hudu di ajalih, hadirnya batas waktu atau ajalnya, fil waqti ladzi alimullah, di waktu yang telah diketahui oleh Allah, azalan, di zaman azali, zaman dulu. Alimullah husula mautih, mengetahui siapa Allah akan terjadinya kematiannya si maktul tadi, bihi padanya, pada alladzi biqalqi, dengan penciptaan dari Allah, penciptaan kematian dari Allah Ta'ala, min ghairi madkhaliyatin al-qatil, tanpa pemasukan, tanpa intervensi dari terhadap bagi si qatil, bagi si pembunuh, bihi pada maut, pada ajalnya, pada mayitun, pada mautnya, pada mautnya si qatil atau pada si maktul. Wajib alal kisos, hanya saja wajib atas si qatil, atas si pembunuh apa kisos nadharan lil kasbi, karena memandang kasab, karena memandang daya upaya si qatil fakat saja. Wabilu ayakuna, di antaranya wajib apa? Wajib anak ulama masih orang yang wajib diitikadi bahwasanya ulama masih Allah, segala apa yang selain Allah wasifatihi, dan sifatnya Allah itu halikun, pasti binasa. Wajib itikad, maka wajib meyakini anak ulama makhlukin, bahwasanya setiap makhluk itu ya ummuhul fana, merata kepada makhluk itu apa al-fana'u, apa al-fana, kefanaan, kebinasaan, ila asyratu asya, kecuali 10, atau ila asyratu asya, kecuali 10 perkara. Ar-ruh, itu ruh. Wa ajbuz zanabi, ajbuz zanab, tulang ekor, ujung daripada tulang ekor, ajbuz zanab. Itu yang nanti kata Rasul itu yuraqabul khalq, dari ajbuz zanab itu nanti makhluk ini dibuat lagi dari ajbuz zanab. Itu enggak binasa. Dan itu sudah diteliti oleh para ahli. Dibakar, diapakan saja, itu enggak hancur ajbuz zanab. Sebagaimana riwayat hadis di Sahih Bukhari, nanti ajbuz zanab itu ibarat biji, ibaratnya seolah seperti biji, terus diujani, kasih ujian oleh Allah, nanti setelah tiupan sangkakala itu kasih ujian, maka tumbuh manusia itu dari ajbuz zanab itu seolah seperti tumbuhnya tanam-tanaman itu dari ajbuz zanab. Aqulu ya bla ghaira ajbuz zanabi wala nabi wala wali walian wala nabi, di Zubat. Semua ya bela usang fana kecuali ajbuz zanab. Roh itu enggak mati. Ajbuz zanab ajsadul anbiya, jasadnya para nabi itu tidak hancur. Wa syuhada'i, jasadnya para syahid. Wal arsy, juga arsy atau wal arsya, itu apa anunya itu, badannya asyrah. Wal arsya boleh, wal arsy boleh. Wal kursi atau kursi itu tidak hancur. Wal lauha, loh itu tidak. Wal kolama, kolam itu tidak hancur. Wal jannata, surga, wa bima fiha, dengan apa yang ada di dalam surga. Wan naro, neraka, bima fiha, dengan apa yang ada di neraka. Wa minhu, dan diantaranya anakulla abdin minal insi, bahwasanya setiap hamba dari manusia dan jin, wal jinni lahu minal malaikah, bagi mereka ada malaikat yang muwakkalun, yang diserai bihi dengan abad, terhadap abad. Di jin manusia itu ada malaikat yang menjaga. Fa yajibu itikadu dzalika, maka wajib mengitikadi itu semua. Wa min kaunu syahidil ma'rakati hayyan, di antara yang diwajib diitikadi adalah keberadaan syahidul ma'rakah, orang yang syahid di medan perang itu hidup hakikatnya, marzuqan, diberi rezeki di alam barzakh. Sebagaimana firman Allah, wal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di situ mereka dalam keadaan diberi rezeki. Wajib itikadu dzalik, maka wajib mengitikadi itu semua. Wa huwa man qatala, yaitu syahidul ma'rakah. Yang dimaksud syahidul ma'rakah itu adalah man qatala, orang yang berperang biniyati ilai kalimatillah, dengan niat meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Fakutilah, lalu terbunuh. Wa hadza yuqalu syahidud dunya wal akhirah, maka orang ini dikatakan syahidud dunya dan syahid akhirat, diakui di akhirat. Adapun yang perang cuma untuk dunia saja, maka itu syahid dunia. Orang menilai dia syahid, tapi sisi Allah, naudzubillah, dia tidak syahid. Wa minhu, di antara
Bagian pertama yang wajib diyakini kaunu fi'lil kabairi la yaqtadil kufra. Keberadaan perbuatan dosa besar tidak menuntut kekafiran. Orang yang melakukan dosa besar tidak kafir, tapi disebut fasik, tapi tidak kafir. Orang yang melakukan dosa besar itu tidak menuntut kekafiran. Fajib utikot, maka wajib mengitikoti anal wuku'ah, bahwasanya terjadinya atau jatuhnya seorang via pada dosa besar la yubtilul imana, tidak membatalkan apa wuku tadi kepada imannya orang itu. Wa minhu, dia wajib diyakini bara'atus sayyidati Aisyah binti Siddiqil Akbari, kebersihan, kesucian Siti Aisyah putri As-Siddiqul Akbar, seorang siddiq yang paling besar itu Abu Bakar Siddiq. Mimma romahu, suci dari apa? Baro'ah, lepas dari apa? Mimma romahu, dari apa yang dituduhkan kepadanya, kepada beliau. Ini dengan ma, siapa al-munafikun, oleh orang munafik. Ya, dari Qissatul Ifki yang sudah kita bahas di hari Jumat itu di Datul Musul. Ya. Lepasnya Siti Aisyah dari Qissatul Ifki. Min asyadil kadzib, yang apa yang dituduhkan dari orang munafik berupa asyadil kadzib, berupa paling bangetnya kebohongan. Waladzi khadha fihi, dan daripada yang sesuatu yang khadha, yang larut fi pada alladzi, pada sesuatu itu, wa asya'ahu, dan sesuatu yang menyebarkan hu akan alladzi, siapa Abdullah ibnu Ubayyin ibni Salul, yang disebarkan, yang dilarutkan, larut dan yang larut padanya dan menyebarkannya Abdullah bin Ubay bin Salul, rasul munafiqin, kepalanya orang-orang munafik. Pokoknya Al-Qur'anu, dan sungguh telah datang apa Al-Qur'an bi baro'atiyah, dengan kelepasan Siti Aisyah radhiyallahu anha, aqada alaiha ijma'ul ummati, dan in aqada terlaksana atasnya, atas baro'ah kelepasan Siti Aisyah apa ijma'ul ummatil Muhammadiyah, apa kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW dari semua ulama, kesepakatan semua ulama dari semua masa bahwa Siti Aisyah lepas dari tuduhan itu. Wa asya'a wa minhu, dan diantara yang wajib diyakini kaunul jannati wa nari maujudatain, keberadaan surga dan neraka sudah ada bitahqiq, secara pasti, secara tahqiq, sungguh-sungguh, secara wujud, secara realita, tahqiq, dengan kenyataan. Wajib utikot, maka wajib mengitikoti anna Allah aujadahuma, bahwasanya Allah Ta'ala telah mewujudkan keduanya, surga dan neraka, bil fi'li, dengan betul-betul, fima madha, dalam apa yang telah lalu. Fanaru daru khuludin, maka neraka itu adalah tempat kekekalan. Daru khuludi man mata alal kufri, tempat kekekalannya orang yang mati atas kekafiran. Wa in asya, meskipun hidup siapa man tadi, aktsara umurihi, paling banyaknya, sebagian besar umurnya, mukminan, dalam keadaan beriman. Meskipun beriman di hidupnya tapi mati kafir, naudzubillah, itu tempatnya dan neraka. Wal jannatu, maka dan surga itu daru khuludi man mata alal iman, adalah rumah, tempat kekekalan orang yang mati atas keimanan. Wa in asya aghlaba umurihi, meskipun hidup siapa man tadi pada sebagian besar umurnya kafiran, dalam keadaan kafir. Faidatun, utawi kiki suatu faidah, saya tutup dengan faidah ini. Yaqtasu ahlul jannati, terkhususkan ahlul jannah bisitati asya, dengan 6 perkara. Nazoma ba'dhum, menazomkan akan 6 perkara tadi, ba'dhum siapa sebagian ulama, min bahrir rojazi, dari bahar rojas. Faqala, maka berkata siapa ba'dhum sebagian ulama, wasitatun khussat bi ahlil jannati la baulun la ghaitun la ajinnati. Atau wasitatun khussat bi ahlil jannah la baulun la ghaitun la ajinnah. 6 yang diususkan bagi ahli surga, tidak ada kencing, la baul, tidak ada orang di sana buang air kecil. La ghaitun, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada janin. Ya, tidak ada orang punya anak itu. La lihayyin, la lahya fi la lahya fiha, tidak ada jenggot. Wala asnana, tidak pula ada gigi. Ya, karena makanannya semua sudah bisa dicerna. Wa naumu manfiyun, wa naumu manfiyun kama atana, ya. La ya fiha wala liha, ya, bukan lahyan, wala liha fiha wala asnana, ya. Wala liha fiha wala asnana wa naumu manfiyun kama atana. Dan tidur itu dinafikan dari penghuni surga, tidak ada tidur.
Terus supaya apa? Supaya bisa menikmati kenikmatan. Kalau tidur kan terputus dengan tidur. Ya. Kama atana, sebagaimana datang kepada kita dari riwayat. Wasatni minhum sitatan qad khussu. Dan kecualikanlah olehmu dari antara mereka, di antara penghuni surga 6 orang. 6 orang ini punya jenggot. Kan tadi katakan penghuni surga tidak ada jenggot. Jurjun murdun, seperti di riwayat Bukhari. Jurjun murdun itu artinya bersih, nggak ada jenggot, nggak ada rambut, nggak ada bulu maksudnya, nggak ada jenggot. Kecuali 6 orang yang punya jenggot. Kecuali kan di antara mereka sitatan 6 orang qad khussu, yang sungguh telah dikhususkan siapa mereka. Qad khussu, telah dikhususkan siapa mereka. Bila iatin qad jaa fihim nasu, dengan jenggot, dan sungguh telah datang tentang mereka apa nas bahwa mereka punya jenggot di surga nanti. Ya, siapa itu? Siapa 6 orang itu? Nuhun wa Adam, thumma Ibrahimu. Nuh dan Adam, kemudian Ibrahim. Idrisun wa Siddiqu wal Kalimu, Idris dan Abu Bakar Siddiq dan Musa al-Kalim. Alaihi wassalatu wassalam. 6 orang itu yang punya jenggot. Amal kismu Yusuf ya, As-Siddiq itu Yusuf. Yusuf ayu As-Siddiq Yusuf. 6 para nabi, Nuh, Adam, Ibrahim, Idris, Yusuf, Musa. Itu punya jenggot. Lainnya tidak punya jenggot. Amal kismu tsani wallahu a'lam. Habis ya. Itu bagian pertama sudah selesai sampai situ ya. Yang wajib diitikoti. Yang bagian kedua nanti wujub ma'rifatin, yang wajib diketahui. Nanti yang bagian ketiga yang wajib diamalkan. Sholat dan sebagainya itu wajib diamalkan. Ini yang wajib diitikoti sudah habis. Selesai. Berpindah ke yang wajib dimakrifai. Yang wajib diketahui saja nama para nabi, nama para malaikat itu wajib dimakrifai, diketahui saja. Nama pak kitab-kitab yang wajib diketahui itu wajib makrifah. Wujub ma'rifatin. Allah alam. Bismillah. Fatihah.